Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Maguna Eliastuti MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Sastra, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian kelas Y4B. Di sini kami akan membahas materi tentang sastra sebagai dokumen sosial budaya. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yang beranggotakan saya sendiri, Winadia, Novi Mitasari, Dea Fadilah, Erki Fabioga, dan Alia Rafita Nurul Fauzi. Selanjutnya, pengertian sastra sebagai dokumen sosial budaya. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sas yang berarti instruksi atau ajaran. Teks sastra tidak hanya berisikan tentang instruksi ajaran, oleh karena itu dalam bahasa Indonesia kata ini digunakan untuk merajuk kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Hal yang perlu diketahui yaitu istilah sastra atau sastrawi. Segmentasi sastra lebih mengacu sesuai definisinya sebagai sekedar teks, sedangkan sastrawi lebih mengarah pada sastra yang kental nuansa puitis abstraknya. Karena sastrawan adalah orang yang menyukai nuansa puitis dan abstraknya. Tidak sekedar teks, selain itu, dalam arti kesusastrawan, sastra terbagi menjadi sastra tertulis dan sastra lisan, tetapi bahasa yang dijadikan wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. Nah, selanjutnya pemikiran dokumen menurut KBBI, yang intinya tentang dokumen dapat berupa tulisan maupun rekaman yang dapat dijadikan bukti keterangan. Oleh karena itu, sastra sebagai dokumen sosial merupakan bentuk karya cipta yang meski bersifat rekaan. Henry James mengatakan bahwa sastrawan menganalisis data kehidupan sosial, memahaminya dan mencoba menentukan tanda-tanda yang esensial guna dipindahkan ke dalam karya. Ragam interpretasi yang dapat diterapkan terhadap dokumen tertulis. Interpretasi verbal merupakan langkah penafsiran kata-kata yang diambil secara individual atau kelompok dalam sumber sejarah. Interpretasi verbal mencakup 4 aspek, yaitu: pertama, bahasa. Aspek bahasa memiliki fungsi sebagai menjelaskan makna kata-kata dan kalimat-kalimat untuk mengambil ide-ide dalam dokumen tertulis. Contohnya, kasus dalam penginterpretasian bahasa adalah kesukaran yang dihadapi para peneliti sejarawan abad tengah yang tidak mampu membaca tulisan dari bahasa Latin sampai klasik atau dari bahasa Latin jenis lainnya. Kedua, gramatika dan konteks. Gramatika berarti tata bahasa dan konteks berarti hubungan kata-kata. Artinya, bahwa menggunakan makna kalimat tidak hanya cukup dengan mengetahui arti kata, tetapi konteks gramatikanya. Misalnya hubungan antara konteks yang sudah ditentukan dengan aturan gramatika seperti hubungan antara subjek dan predikat, objek dan predikat, kata keterangan dan kata benda, preposisi dan kata benda. Ketiga, kata. Pemahaman kosakata menunjukkan cara berpikir yang cermat tidak hanya dalam unit-unit kata melainkan juga sinonim-sinonim, idiom-idiom, dan kejelasan setiap elemen suatu pembicaraan. Kata-kata yang diinterpretasi sering mengandung konotasi-konotasi yang tidak terdapat dalam kamus. Contohnya, kasus penginterpretasian kosakata terdapat dalam Serat Kalatidha Pupuh Sinom tulisan Ranggawarsita, yaitu terdapat kata Sunyaruri yang artinya hampa, sepi. Pangrehing ukara yang artinya kebijakan atau peraturan. Sementara ukara dalam bahasa Jawa berarti kata atau kalimat, dan pangreh diartikan sebagai pemangku. Yang keempat, terjemahan. Dalam hal terjemahan, hendaknya mewaspadai perubahan makna pada sumber-sumber sejarah yang kita jadikan sebagai rujukan penulisan historiografi. Contohnya adalah kata maladministratif, yang berarti penyimpangan dalam administrasi baik yang dilakukan pegawai negeri maupun pegawai lainnya. Kata maladministratif saat ini sudah tidak bisa diartikan seperti pada zamannya, tetapi kata yang populer saat ini yang sering kita dengar untuk menggantikan maladministratif adalah
korupsi, kolusi, atau nepotisme. Interpretasi teknis. Interpretasi teknis terhadap sebuah dokumen memiliki dua perspektif pertimbangan, yakni maksud atau perhatian penyusun dokumen dan bentuk tulisan yang sebenarnya. Semisal, dalam karya sastra, tulisan tersebut pada dasarnya dibuat sebagai pandangan untuk propaganda, bahkan bisa jadi untuk menanamkan teori atau doktrin. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi lain, karya sastra tersebut dapat membawa kesenangan estetis. Interpretasi logis. Interpretasi logis artinya pemaknaan atau penafsiran didasarkan atas pemikiran logis. Konteks logis memiliki dalil bahwa penentuan bagian yang berhubungan dengan pemikiran, apakah segera atau kemudian yang didahulukan sebagai kelanjutannya. Tujuannya adalah menghubungkan urutan secara untuk umum dengan diarahkan ke berbagai ide pokok dalam kesatuan komposisi atau struktur peristiwa dalam sumber-sumber sejarah. Interpretasi psikologis. Interpretasi psikologis adalah usaha penafsiran untuk mengetahui makna dokumen berdasarkan pengaruh sifat psikis pembuat dokumen. Interpretasi ini ditekankan pada hukum-hukum asosiasi dari kehidupan emosional pembuatnya. Interpretasi psikologis juga dapat mengatur perhatiannya pada kondisi-kondisi baik internal maupun eksternal yang menentukan berbagai reaksi psikis seseorang. Dalam kitab-kitab seperti Negara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wiwaha pun dibuat dengan kondisi psikologis penulisnya yang lebih banyak melakukan puja raja sehingga sanjungan-sanjungan kepada raja dinilai terlalu berlebihan. Contohnya, Empu Prapanca, ia menyanjung tinggi Kertanegara dan juga Ken Arok untuk memperlihatkan kebesaran rajanya, meskipun ternyata apa yang digambarkan jauh dari kenyataan. Interpretasi faktual. Interpretasi faktual digunakan untuk menghadapi fakta dokumen yang tidak atau tanpa kata-kata. Tujuannya untuk menemukan arti dari fakta, baik secara individual maupun kelompok, yang interrelasinya termasuk dalam kategori sebab akibat. Interpretasi faktual terhadap sumber yang tidak jelas diketahui tanggal atau sebagian maknanya sering digunakan untuk mengetahui tempat sumber itu ditemukan, terutama bekas-bekas tempatnya. Koneksi yang jelas dapat ditemukan antara tempat, mengenai gambaran, dan beberapa mitos religius lokal asal-usul, atau sejarah terbentuknya suatu tempat berdasarkan toponiminya. Interpretasi semacam ini memang diperbolehkan, hanya saja konsekuensinya adalah jangan sampai penafsiran tersebut asal menyambung arti kata-katanya dan tidak makna historis. Contoh sastra sebagai dokumen sosial. 1. Karya sastra sebagai dokumen sosial dalam trilogi Penembak Misterius. Trilogi Penembak Misterius menjadi fenomenal lantaran ketika konteks sosial masyarakat dibungkam oleh kekuasaan, penembak misterius muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu menarik bagi Widyaningrum pada tahun 2016. Untuk mengkaji karya tersebut dari aspek stilistika, Ahya pada tahun 2017 berusaha mengkaji trilogi Penembak Misterius dari perspektif wacana kritis. Dan Putra pada tahun 2012 berusaha mengkaji dari sudut pandang militerisme dan kekerasan negara. Di dalam kajian ini terfokus pada aspek dokumen sosial dan konteks sosial karya sastra yang sengaja diungkapkan kembali dalam bentuk fiksi oleh Seno Gumira Adjidharma. Endra Suara pada tahun 2013 mengungkapkan dokumen-dokumen tersebut seringkali menyajikan konteks yang tidak mudah ditafsirkan. Konteks itu semakin awam, misterius kalau ahli sosiologi sastra diam saja. Maka,
Studi sosiologi sastra perlu terus-menerus membangun konteks sosial. Ketika berhadapan dengan sastra, yang terpikirkan adalah konteks sosial. Mencermati uraian tersebut, sastra mengimplikasikan kondisi sosial masyarakat sebagai cermin masyarakat. Maka, kajian dalam pembahasan ini terfokus pada analisis sosiologis pada karya sastra secara objektif atau otonom. 2. Naskah Wawacan Pandita Sawang. Naskah merupakan peninggalan masa lalu yang dihasilkan melalui tradisi literasi. Oleh sebab itu, munculnya tradisi naskah disertai dengan aspek kehidupan lainnya yang berkaitan dengan tradisi baca tulis. Misalnya, teknologi yang menyertai kegiatan baca tulis, bahan dan alat tulis, keberaksaraan, perkembangan intelektualitas, dan kesadaran untuk mencatat atau mendokumentasikan segala sesuatu yang dianggap penting pada masa itu. Sebagai dokumen sosial, naskah menyimpan informasi masa lalu yang meliputi berbagai aspek kehidupan, di antaranya keagamaan, kebahasaan, filsafat, mistik, ajaran moral, peraturan atau hukum, silsilah raja-raja, arsitektur, obat-obatan, astronomi, sastra, dan sejarah. Untuk mengungkap kandungan isinya tersebut, diperlukan kajian khusus, salah satunya melalui ragam interpretasi. Di samping kajian filologi yang umum dilakukan terhadap naskah. Kesimpulan, sebuah karya sastra yang mumpuni pada galibnya tak hanya mampu menyuguhkan rangkaian kata dan bahasa yang estetis dan segar, tetapi juga memuat makna yang mendalam, baik yang tersirat maupun sengaja ditegaskan oleh penulisnya. Sastra dapat memberikan suatu pengalaman batin yang baru dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, atau justru mengingatkan pembaca akan hal-hal sederhana namun esensial yang kerap luput dari perhatian. Sastra sesungguhnya tidak menjadi hiburan atau pelipur semata, tetapi juga cermin kehidupan sosial yang dapat mencerahkan masyarakat pembacanya. Sastra sebagai cermin masyarakat berarti sastra yang merefleksikan masyarakat atau mempresentasikan semangat zaman. Di samping itu, karya sastra bukan semata produk imajinasi, tetapi suatu karya sastra juga terikat dan ditentukan oleh kepentingan khas sosial, yaitu suasana kehidupan di masyarakat, juga lembaga-lembaga moralitas masyarakat dan agamanya. Terkait pernyataan tersebut, karena sifatnya yang fiksional dan rekaan itulah, sastra menjadi unggul jika dibandingkan dengan karya jurnalistik atau laporan penelitian. Lain halnya dengan esai atau makalah ilmiah yang mengeksplorasi pemikiran semata dalam bentuk yang cenderung kaku. Karya sastra menggunakan bahasa yang lebih sugestif dan penuh nuansa rasa, mampu mengungkapkan peristiwa sehari-hari dalam masyarakat sehingga menjadi lebih menyentuh dan meninggalkan kesan mendalam. Saya akan menyampaikan pendapat kelompok kami tentang materi sastra sebagai dokumen sosial. Menurut kelompok kami, materi sastra sebagai dokumen sosial menjadi pengetahuan yang baru dan menambah wawasan kami dalam ruang lingkup sastra. Kami memahami bahwa selain berkaitan dengan masyarakat, sastra juga memiliki peranan penting sebagai dokumen sosial untuk memberikan informasi dari masa lampau. Sastra sebagai dokumen sosial juga bisa membuka wawasan masyarakat akan fenomena sosial yang mungkin tidak mereka alami, tapi disampaikan oleh para sastrawan melalui karya-karyanya. Membahas materi sastra sebagai dokumen sosial merupakan hal yang baru dan menantang. Mendapat materi ini menambah pengetahuan tentang apa saja contoh sastra yang termasuk dalam dokumen sosial. Saran: sastra sebagai dokumen sosial memberikan peran penting dalam masyarakat untuk memberikan wawasan baru mengenai fenomena sosial yang sudah atau sedang terjadi melalui karya-karya sastra itu sendiri. Oleh karena itu, penyaji mengharapkan ke depannya pembahasan sastra sebagai dokumen sosial tidak berhenti hanya di ruang kelas saja, tetapi juga bisa dibahas di kehidupan sehari-hari, karena karya sastra jumlahnya begitu banyak dan terus berkembang mengikuti zaman.
sehingga banyak fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan didokumentasikan oleh karya-karya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elias Tuti MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi. Dan terima kasih juga untuk kelas Y4B yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.